Salam Patunggilan. Saya Pendeta Gideon Interbono dari PTH Bali Wiyoto. Pada saat ini, Ibu Bapak Saudara bersama-sama menyaksikan Ngoleh Ke, Ngobrol Oleh Kepinteran. Secara khusus hari ini kita akan berbicara terkait moderasi beragama karena kita berada di bulan Ekumene GKJW. Ketika kita menghayati bahwa kita adalah saudara, bahkan keluarga, satu rumah dengan seluruh ciptaan, termasuk di dalamnya umat beragama lain, termasuk juga pemerintah. Kalau ekumene dengan sesama gereja, saya rasa sudah menjadi hal yang kemudian umum kita kenal. Tapi di GKJW kita menghayati ekumene sebagai kesatuan kita dengan segenap ciptaan. Karena itu pada saat ini bersama-sama dengan kita adalah Ibu Dr. Hajah Uji Asiah MSI. Beliau adalah salah satu bagian dari bidang pemberdayaan di FKUP Jawa Timur, pemberdayaan perempuan secara khusus ya Bu Uji. Sehari-harinya beliau mengajar di FISIP UNER ya, dan kita beruntung memiliki waktu bersama-sama dengan Bu Uji pada saat ini, dan kita akan ngobrolin masalah yang sekarang ini lagi in di Indonesia saat ini Bu, khususnya terkait moderasi beragama, apalagi kalau kita ngobrolinnya terkait FKUP. Tapi kabarnya Bu Uji bagaimana? Alhamdulillah, sebelumnya saya ingin nyapa dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Pak Pendeta Gideon. Karena masih sangat muda, mohon izin saya panggil Mas Gideon. Oh ya, lebih Pendeta, baik begitu Bu. Saya panggil Mas Pendeta. Ya. Alhamdulillah sehat-sehat ya pagi hari ini. Ya. Baik, kita langsung masuk ke moderasi beragama ya Bu. Secara sederhana begitu, andai kata kita ditanyai moderasi beragama itu apa sih sebenarnya? Iya, kalau kita memahami secara sederhana, moderasi itu kan kesedangan ya. Jadi tidak kelebihan juga tidak kekurangan. Tapi ketika itu digabung dengan beragama, ya moderasi beragama, berarti ini tidak terlalu ekstrem ke kiri maupun terlalu ke kanan, ya tidak terlalu radikal, ya tidak radikal dan juga tidak liberal. Kalau radikal kan ekstrem tadi itu ya, tapi kalau liberal kan apa-apa nggak apa-apa kan seperti itulah. Kita sedang, jadi ada keseimbangan di sana. Saya pikir moderasi beragama jadi beragamanya setengah-setengah saja gitu. Tidak, jadi kita ngambil ini ya, berada di ini ya, yang seimbang di tengah, jadi tidak terlalu ekstrim juga tidak terlalu radikal juga tidak terlalu liberal tadi itu. Jadi di situ moderat itu tadi. Baik, tugasnya siapa Bu? Dan kalau kita lihat gambaran di Jawa Timur, apa yang dilakukan di Jawa Timur dalam rangka ini? Jadi memang untuk moderasi beragama itu peran FKUP ya, Forum Kerukunan Umat Beragama di Jawa Timur itu memang sangat sangat diharapkan ya, dan sangat selain sangat diharapkan, sangat penting gitu ya. Karena apa? Karena di dalam FKUP ini kan ada beberapa majelis agama yang ada di sana. Ada agama Islam, ada majelis agama Hindu, majelis agama Buddha, majelis agama Konghucu, majelis agama Kristen, majelis agama Katolik. Di sana sudah mengumpul jadi satu. Oleh karena itu di sini diharapkan dari tokoh-tokoh majelis agama ini untuk secara terus-menerus melakukan satu literasi ya, edukasi kepada para pengikutnya, para jemaahnya, para jamaatnya ya, untuk ini memahami tentang moderasi beragama. Ya, kalau di Jawa Timur secara khusus yang dilakukan dalam rangka ini Bu? Di Jawa Timur itu secara khusus ya dilakukan ini adalah untuk bagaimana supaya kita ini bisa mempunyai cara berpikir, cara pandang, dan juga bersikap yang itu tadi moderat itu tadi. Jadi tidak tidak terlalu cenderung ke kanan maupun ke kiri tadi itu. Sehingga dari sinilah diharapkan ketika seseorang mempunyai pemahaman yang terhadap moderasi beragama ini, yang di situ ada berbagai macam keanekaragaman itu. Nah ini tentunya diharapkan kita bisa berdampingan ya secara harmonis ya, kita bisa berdampingan secara rukun ya dalam perbedaan tadi itu. Nah ini ya yang menarik ini.
isu, sebutlah jika ini kemudian disebut isu atau ini disebut cara pandang yang saat ini sedang ngetren dalam relasi beragama di Indonesia. Kalau beberapa dekade yang lalu lah, misalnya tahun 90-an atau 80-an begitu kan, istilah ini sama sekali tidak muncul. Tapi kenapa kok hari ini di konteks kita di Indonesia ini kemudian menjadi sesuatu yang rasanya ayo didorong begitu artinya? Ya memang kalau yang lalu kan belum mengglobal Mas Ainila. Sekarang ini dengan adanya adanya organisasi-organisasi yang transnasional itu juga mempengaruhi kan di situ. Nah sekarang kita lihat saja di negara-negara tetangga ya, itu di sana juga terjadi berbagai macam konflik dan itu tidak hanya antar umat beragama tapi juga dalam internal umat beragama sendiri, dan ini sudah mengglobal kejadian ini. Lah Indonesia ini ya dengan kebinekaannya, keanekaragamannya ya, ini harus perlu dijaga ini keutuhan dari NKRI ini. Nah disinilah akhirnya pemerintah sendiri kan mempunyai visi misi untuk membangun itu tidak hanya mental tapi juga secara fisik ya, sehingga dari sanalah pemerintah juga menginginkan negara NKRI ini tetap utuh gitu ya. Nah disitulah akhirnya mitra yang bisa dianggap bisa menjembatani ini adalah FKUB itu, karena di sini berbagai macam majelis agama ada di situ yang punya grassroots sampai bawah. Jadi inilah pemerintah melihat lah ini partner ini yang harus harus melakukan moderasi beragama sampai ke tingkat grassroots itu. Oke, berarti artinya bahwa semakin besar potensi adanya konflik beragama ataupun juga secara nasional maupun lokal, semakin kuatlah kemudian kita membutuhkan moderasi beragama. Iya, betul. Karena apa? Kita tahu bahwa Indonesia ini kan sepertinya tidak ada duanya di dunia. Ya, kita setuju. memiliki kayak Bak Zamrud Katulistiwa gitu ya. Ini berapa puluhan ribu ini pulau yang ada di tempat kita, mulai Sabang sampai Merauke. Belum sukunya, ras, agama. Lah ini kan sangat potensial. Kalau tidak dirawat bisa menimbulkan konflik. Oleh karena itu ini perlu dirawat ini ya. Ini karena apa? Kemajemukan ini sebuah khazanah ya. Jadi kita bisa dalam kebinekaan, dalam keanekaragaman, ini tetap memang kita bisa selalu hidup harmonis dalam perbedaan itu. Karena apa? Ya ini saya ingat ya ada Tuhan sendiri ya dalam dalam ajaran kami itu Allah sendiri itu menyatakan bahwa kalau aku mau, aku jadikan satu warna, satu kulit. Enggak. Nah, ini kalau aku mau, aku jadikan iman semua. Tapi tidak, kata Allah. Kenapa? Supaya kita ini ada dua. Satu, lita'arofu, kita saling ta'aruf, saling mengenal, ya, saling memahami, saling mengenal. Arahnya kan ke toleransi itu ya. Kita saling memahami, saling mengenal. Terus apalagi? Supaya kita fastabiqul khairat, kita berlomba untuk kebaikan. Berlomba kita melakukan kebaikan. Oke lah, misalnya ini Mas Pendeta Gideon dari Kristen. Jadilah Kristen yang baik sesuai dengan agama Mas Pendeta. Saya Muslim, saya juga akan menjadi seorang Muslim yang baik sesuai dengan agama saya. Yang ini teman-teman yang beragama Hindu juga demikian, menjadi Hindu yang baik sesuai dengan ajaran agamanya. Yang teman-teman yang dari agama Buddha juga demikian, dia juga menjadi agama seorang Buddha yang soleh, yang baik gitu ya, sesuai dengan ajaran agamanya. Demikian juga teman-teman yang dari agama Konghucu misalnya juga demikian. Dia mengaplikasikan, merefleksikan, mengekspresikan bahwa dia adalah seorang Konghucu yang baik. Lah inilah sehingga kita dengan adanya saling memahami, kita bisa saling hidup dalam perbedaan tapi tetap harmonis. Ini kan akhirnya terminimalisir konflik-konflik yang ada. Kalaupun toh ada konflik, maka bisa dicarikan solusi karena kita ada jembatannya ini. Kalau di tingkat provinsi memang FKUB ya, tapi ketika di tingkat daerah tingkat 2 ya itu ada KUB. Nah inilah karena itu kita berharap ya ini Mas Pendeta untuk di daerah tingkat 2 ini kalau ada masalah mesti kita hubungan dengan KUB ya. Tapi
kami berharap jangan kalau ada masalah baru nemuin ya, tapi dijalin ini. Kadang-kadang begitu memang Bu. Jadi artinya nunggu datang masalah pada sehari-harinya tidak pernah kontak gitu. Ya ini ya, karena memang ini ya ini ada seorang ini ya pemuda yang progresif ya, ini pemuda milenial yang progresif sekali. Namanya itu Sayyid Ali bin Abi Thalib ya, karramallahu wajhah ini. Beliau itu menyampaikan begini ya, karena pentingnya kita menjalin kemanusiaan ini ya, menjalin silaturahim ini ya kemanusiaan. Beliau sampaikan begini, kalau kalian itu misalnya bukan seagama, bukan seiman, tapi paling tidak ingat kamu adalah sekemanusiaan, gitu. Karena apa, kita beda ini bukan mau kita gitu loh, kita beda ini maunya Tuhan. Nyatanya tadi kan bilang, tak jadikan satu kalau aku mau, tapi kan maunya Tuhan kita beda. Untuk apa? Nah itu tadi, saling mengenal, ya, saling tahu, dan kita bisa saling berlomba untuk melakukan kebaikan. Nah itu ya. Saya melihat sesuatu yang menarik. Jadi artinya ketika kita berbicara moderasi beragama, sebelum ketemu dengan umat beragama yang lain, memahami agama kita, itu ternyata sesuatu hal yang juga sama-sama penting. Cerita yang mirip seperti yang Ibu ceritakan tadi dalam agama Kristen misalnya juga ada cerita tentang Menara Babel gitu misalnya. Jadi memahami agama sendiri lalu kemudian berjumpalah dengan yang lain dalam rasa kemanusiaan tadi. Nah, FKUB sendiri itu perannya, Ibu tadi sudah bercerita tentang merawat. Ini sangat menarik Bu. Merawat itu kan menunjukkan bahwa kita ini sebenarnya sudah tumbuh, kita rawat. Kalau tidak kita rawat, ini hancur, gitu artinya. Jadi merawat kebersamaan, merawat kerukunan dalam konteks FKUB ini bagaimanakah sebenarnya dihayati di FKUB? Jadi dalam merawat kerukunan, oleh karena itu di FKUB ini juga ada kegiatan-kegiatan berkala ya. Ada kegiatan berkala di antara beberapa majelis agama ketemu untuk merumuskan, katakan seperti merumuskan tentang moderasi beragama. Ya. Nah, akhirnya ada buku moderasi beragama itu ya, ada buku moderasi beragama yang di sana juga menceritakan kami yang di Islam menyampaikan tentang Islam, yang di Kristen menyampaikan tentang Kristen, sehingga kita oh gitu ya menurut Islam, oh gitu ya menurut teman-teman Kristen, oh gitu ya menurut teman-teman Hindu, Buddha, yang Konghucu. Akhirnya apa, kita memahami. Ketika kita memahami, akhirnya karena sudah kita memahami, kita bisa menghormati juga ya. Jadi memahami, terus kita juga menghormati. Oh, karena mereka punya prinsip seperti itu ya, kita hormati, kita disitulah akhirnya tumbuh toleransi ini ya. Nah ini akhirnya di FKUB sendiri ya, ketika menyusun sebuah buku itu juga diawali saat itu kita dari majelis agama semua ada di situ ya, waktu pertama kali di Malang. Jadi tidak hanya sekedar ketemu terus, enggak, apa yang perlu kita rumuskan bersama ini. Nah, ketika ketemu bedanya, begitu Bu, artinya kan seringkali kalau sama sih kita bisa jalan bareng. Nah, ketika beda itu terus bagaimana? Gini ya, ketika ada yang sama, jangan dibedakan. Ketika sudah ada yang beda, jangan disamakan. Karena apa, masing-masing agama ini pasti ada perbedaan di situ. Itu given kan, given ya, termasuk masalah keyakinan. Kalau dalam kami istilahnya keimanan ya, masalah teologi ya, itu memang kita beda, masing-masing agama beda lah, yang sudah beda itu jangan disamakan, gitu ya. Karena apa, itu given ya, itu sudah given, dan itu kita harus yakini betul, masing-masing agama yakini itu. Kalau tidak, bagaimana bisa melaksanakan ibadah secara baik? Wong Anda sendiri nggak yakin, kan gitu, ya kan? Nah ini jadi keimanan itu, dan yang sudah sama jangan dibedakan. Seperti masalah-masalah kemanusiaan ini yang harus kita lakukan bersama-sama, itu jangan dibedakan. Ayo kita bareng-bareng melangkah. Ini masih banyak yang perlu dilakukan. Ya, ketika kita misalnya ada bencana, misalnya kita kan juga, ayo ya apa ini dari berbagai agama ini, ayo kita bersama-sama melangkah. Nah itu. Kalau butuh bantuan FKUB terkait moderasi beragama ini, apa yang perlu dilakukan, Bu Uci? Itu seperti biasa ya, biasa yang ini biasa dilakukan, yang selama ini berjalan, itu mengurus surat ke sekretariat ini menyampaikan surat ke
sekretariat FKUB ini, nanti FKUB baru ini mengirim siapa kira-kira yang bisa menghadiri itu. Biasanya memang di dalam penugasan ini ketua itu menugaskan semua ya. Dari 6 komponen ini majelis agama itu hadir semua biasanya ya. Tapi kadang-kadang ada yang ada berhalangan gitu ya. Akhirnya yang hadir kadang-kadang tidak sampai 6 majelis agama itu, tapi hanya 4 misalnya, kurang dari 6 itu, saya kira itu. Nah ini kan 6 agama, tapi kan di Indonesia ini nggak hanya ada 6 agama Bu, tetapi juga ada aliran kepercayaan yang juga diakui, begitu artinya. Bagaimana jika mereka ini membutuhkan bantuan FKUB, ditampung nggak maksudnya? Sama, FKUB memperlakukan sama. Oke, baik. Sama, mereka membuat surat, ya, terus nanti FKUB akan mengirim siapa kira-kira yang narasumbernya yang dikirim ke sana. Itu yang dilakukan selama ini ya. Jadi itu malah untuk ini ya, beberapa waktu ini FKUB itu punya fokus pada pemuda ya. Pada para pemuda itu ya. Akhirnya sudah berjalan kira-kira 4 bulan yang lalu itu. Jadi fokusnya kita ke pemuda. Kalau yang awal itu ke perempuan, ya, karena memang ini segala lini dan perempuan itu luar biasa, ya. Beliau ketika mendapatkan moderasi di tingkat ini ya, ke bawahnya itu sampai ke tukang sayur itu. Seringkali itu ibu-ibu tidak sengaja itu cuman gimana ya tadi kok nggak ketemu sama, iya sakit, mari kita doakan, ayo kita sambangi loh. Itu ceritanya tuh panjang itu, akhirnya ini jadi moderasi itu tadi. Moderasi kultural sih, karena apa? Ya memang ya maaf loh Mas Pendeta ya. Bukan karena saya perempuan ya, tapi memang perempuan diberi keistimewaan oleh Yang Maha Kuasa itu. Ini ya. Jadi saya ingat cerita konflik beberapa di daerah Ambon, juga di daerah Poso. Ternyata juga bersatunya itu justru karena perempuan yang bertemu di pasar, begitu artinya ya. Jadi itu dan jangan main-main ya. Ini ampun, karena apa diberi guyon ya. Jadi memang ini ya diberi beberapa keistimewaan ya oleh Yang Maha Kuasa ini, sehingga ini perlu potensi itu dimanfaatkan ya. Potensi itu dimanfaatkan. Kan itu pertama kali moderasi dilakukan itu untuk ini fokus kepada perempuan saat itu, organisasi perempuan ya di Jawa Timur saat itu dari berbagai agama dan juga ormas Muslim terbesar yang ada di Jawa Timur ini ya saat itu. Setelah itu pemuda kembali itu fokus pemuda. Luar biasa menurut saya. Sekarang kita balik ke ini ya Bu. Kalau kita ngomongkan FKUB dan urusannya, sebutlah dengan kami orang Kristen, itu kan seringkali masalah yang paling sering muncul. Itu kan masalah pembangunan rumah ibadah. Entah itu ketemu masalahnya dengan masyarakat lokal gitu, atau kemudian juga masalah perizinan. Apa yang bisa kami mintakan bantuan, atau jika ada situasi semacam itu, apa yang bisa kami lakukan dengan FKUB? Jadi selain FKUB itu tingkat provinsi ya, di tingkat kota, kabupaten itu juga ada KUB ya, jadi kerukunan umat beragama, dan itu juga ini dari beberapa majelis agama yang ada di sana. Sehingga ketika ada masalah-masalah yang terjadi di daerah masing-masing, ini tadilah coba komunikasi dan coba jalin hubungan ini, silaturahim tadi itu ya kepada KUB yang ada di daerah kabupaten kota. Sehingga bukan tadi itu yang saya sampaikan, ketika butuh aja ada masalah baru mana KUB enggak, tapi sebelumnya ini jalin itu ini ya, baik pemudanya, baik ini supaya apa, terus ini berjalan berjalan secara damai ya, dalam perbedaan itu. Bukan berarti kita mengumpulkan, enggak, kita ini jalan sama-sama sesuai dengan rel agamanya masing-masing, tapi kita hidupnya itu berdampingan secara damai gitu ya. Nah, ini saya sesuai dengan pertanyaan Pak Pendeta, Mas Pendeta Gideon tadi, kalau ada masalah, terutama masalah pendirian tempat ibadah, ini ada kasus ya, kalau tidak salah ketika kemarin itu ada ini tentang peran FKUB
untuk menjaga kerukunan di Jawa Timur. Itu Polda ya, Polda kemarin yang mengadakan, dan FKUB ini mitra dengan beliau. Di sana ada salah satu dari KUB dari Mojokerto kalau tidak salah, itu memang ada kasus pendirian tempat ibadah. Akhirnya beliau sampaikan bahwa ketika itu diadakan pertemuan antara KUB ini dengan pihak-pihak yang punya masalah tadi, itu dicarikan sebuah solusi, akhirnya kelar. Akhirnya clear itu ya. Insya Allah nanti laporannya itu akan di majalah ini ya. Mudah-mudahan nanti bisa masuk di majalah ini, majalah Forum ini ini di sini ya. Jadi karena itu kemarin baru terjadi pada bulan ini ya. Jadi nanti pada 2 bulan lagi akan masuk di majalah ini. Jadi kasus-kasus itu kenapa? Dari Mojokerto, KUB Mojokerto juga menyampaikan ini ya, solusi ini mungkin bisa dijadikan sebuah model. Kalau ada masalah di daerah-daerah yang lain, karena akhirnya clear gitu loh, akhirnya clear di sana ya. Dengan ini semuanya, semua pihak ini bisa terima gitu loh, jalan gitu loh lah. Ini mungkin bisa dijadikan model. Jadi oleh karena itu, karena di daerah-daerah itu ada KUB, lah ini berusaha saling mendekat ini ya. Jadi tidak kalau ada masalah nyari itu ya. Nah, iya, saya mungkin bisa memberikan penekanan. Jadi artinya yang pertama, silakan menjalin hubungan sedekat mungkin dengan KUB di daerahnya masing-masing, dan giatlah kemudian terus berkomunikasi. Jika ada masalah, misalnya termasuk terkait pendirian rumah ibadah, kita ini tidak sendirian karena kita punya mitra-mitra dari berbagai macam kelompok yang sebenarnya siap untuk berjalan bersama-sama dengan kita kok ya Bu ya. Oke, nah terkait itu Bu, ini sekarang kan kita masuk ke yang berikutnya. 2024 ini kan ceritanya kita masuk tahun politik gitu artinya ya. Dan biasanya kalau di tahun-tahun politik begini nih, politik identitas berbasis agama itu kemudian agak mengemuka dan kemudian agak cukup bikin rame begitu artinya. Nah, bagaimana supaya warga kita tidak terpengaruh dengan situasi yang begitu? Nah, ini termasuk tugas kita semua ya dari Majelis Agama, bagaimana memenangkan jamaah kita masing-masing, menenangkan jemaat ya istilahnya itu, juga pengikutnya sampai di tingkat grassroots ini ya, supaya apa ini tetap tenang. Karena apa, memang kita tidak bisa pungkiri ya, ketika nanti sudah mendekati istilahnya tahun politik ya, di sana kan kita kenal ya ada karakteristik fenomena bipolar itu ya. Jadi kan satu kejadian yang tiba-tiba kayaknya ada perubahan yang ekstrim tiba-tiba itu ya, seperti tiba-tiba bipolar. Tiba-tiba bipolar itulah ini ya. Jadi kan seperti itu. Jadi kita juga tugas kita juga memberikan pencerahan bahwa kalau politik agama itu kan juga dijadikan panduan ya. Untuk berpolitik. Agama dijadikan panduan untuk berpolitik, dan di sana juga nanti capaian tujuannya itu adalah untuk maslahah yang umum atau keadilan sosial. Tujuannya itu karena apa? Panduan dari agama ini yang nantinya akan memberikan memotivasi cara kita bertindak, cara kita berpikir dan bersikap, yang nanti orientasi tujuannya yang akhir adalah untuk maslahat secara umum tadi, itu keadilan sosial. Tapi kalau politisasi agama ya, ini agama ini kan politik ini jadi tujuan. Kalau tadi kan politik bukan tujuan, hanya sarana saja, menuju sarana keadilan sosial gitu. Itu. Tapi kalau yang politisasi agama itu politik jadi tujuan. Nah, di sini maka agama dijadikan sebagai justifikasi ya. Untuk apa nanti yang terakhir tujuannya adalah memenangkan kelompok ini. Nah, sekarang ya, tadi kan nyinggung masalah politik identitas ya. Sekarang ini yang jangankan nanti tahun politik ya, sekarang aja kan kita lihat ya Mas Vivian ya. Ketika kita tahu ya rame-rame orang diadili ya, korupsi atau kasus apa itu, asalnya nggak pakai jilbab, tahu-tahu dia pakai jilbab. Lah ini kan, ini loh aku, sajanya aku tuh loh muslim, aku tuh loh orangnya baik kan gitu. Lah inilah ya, jadi itu kan banyak kita lihat seperti itu ya. Seperti Mas Pendeta tadi juga menyebut, iya Bu, tiba-tiba pas di sidang bawa kitab. Nah, itulah, jadi itu ya,
karena apa? Agamanya dijadikan sebagai justifikasi. Nah, justifikasi lah inilah yang politisasi agama tadi. Nah, ini tugas kita semua untuk terus-menerus memberikan edukasi ya kepada masyarakat agar supaya apa? Ya kita tetap menghadapi ini dengan damai, dengan tenang, berbeda itu iya. Tapi jangan sampai perbedaan itu memperuncing dari keharmonisan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Gitu, kira seperti itu. Jadi artinya bahwa kita memang sebenarnya tidak senantiasa bisa melepaskan politik dari agama, apalagi karena kita di Indonesia ini juga negara yang sila pertamanya adalah agama gitu. Jadi justru agama itu jadilah penuntun untuk menuju pada keadilan tadi, tapi jangan sampai kemudian demi politik agama dijadikan alat begitu saja menjadi ya. Nah, itu saya kira pencerahan itu perlu terus-menerus kita memberikan edukasi kepada masyarakat ya, seperti itu. Kalau perannya FKUB sendiri, sebutlah ketika kami nanti misalnya saja kami berhadapan dengan situasi atau mungkin selama ini punya contoh-contoh yang kemudian bisa diceritakan kepada khalayak kami, Bu. Jadi artinya jika ada situasi khusus yang terkait agama yang kemudian bisa dilakukan FKUB khususnya dalam hal yang terkait dengan politik ini, bagaimana itu artinya? Kalau misalnya ya dari Mas Pendeta itu komunitasnya menghendaki misalnya ada pencerahan ya tentang masalah agama kaitannya dengan politik, saya kira seperti tadi ya ketika moderasi beragama bisa mengirimkan surat untuk minta FKUB untuk memberikan satu atau sebagai narasumber dalam masalah itu. Jadi sebenarnya FKUB itu terbuka itu ya, Bu ya, gitu? Iya, terbuka sebenarnya. Karena kita ini istilahnya satu wadah ya dari berbagai macam tadi itu. Agar supaya apa? Ini jadi jembatan lah. Jadi jembatan untuk merawat Indonesia tadi itu, untuk supaya kita tetap hidup harmonis ya, supaya kita tetap hidup berdampingan dalam perbedaan. Jadi saya kira seperti itu. Mungkin ada 1-2 cerita yang bisa dibagikan ke kami bagaimana selama ini agama ini ternyata justru kemudian menjadi perekat yang kemudian bersama-sama dilakukan FKUB begitu, Bu. Oh iya, ini Mas Pendeta ya. Ini beberapa daerah memang sebagian sudah pernah kita kunjungi, sebagian ini masih akan ini ya. Ini akhir Oktober ini Pak Ketua FKUB Bapak Dr. Andes Haji Hamid Syarif menghendaki akhir Oktober kita harus datang ke daerah sekitar Bromo gitu ya. Nah ini memang ini satu contoh saja ya. Ini pernah kalau saya tidak salah itu di daerah Bromo atau Lumajang ya, itu di sana kan ada wisata ya, ada wisata. Ini yang wisata ini kan punyanya Hindu ya di sana ya. Wisata ini wisata yang kaitannya dengan agama Hindu. Tapi masyarakat di sekitarnya itu yang menyediakan penginapan, makan gitu ya. Karena di bawah itu Muslim ini yang menyediakan untuk kebutuhan wisata itu. Akhirnya tetap terjalin. Bahkan ini yang mau kami kunjungi ya nanti insya Allah akhir Oktober ini di situ ada 2 daerah. Ini mayoritas Hindu, kepala desanya itu Muslim. Ini mayoritas Muslim, kepala desanya itu Hindu. Sepertinya kalau tidak salah seperti itu kalau tidak salah ya. Tapi ini masih mau kita kunjungi, mau kita ke sana itu. Ya memang pernah juga kami menjumpai itu ada satu kearifan lokal ya di daerah masing-masing, dan mungkin kearifan lokal di satu daerah ini berbeda dengan kearifan lokal di daerah lain. Kayak seperti di daerah Wirotaman itu ya. Wirotaman daerah perbatasan Malang sama Lumajang ya. Di situ kan juga ada beberapa agama ya di sana ya. Ada Katolik, ada Kristen, ada Hindu ya, ada Islam ya di sana. Nah, ini masjid itu sama pura itu jajar, hanya dipisah oleh jalan. Cuma karena memang lokasinya ya, kalau masjid itu agak di bawah, kalau pura ini kan naik bukit. Tapi ketika kita ada di pura, kita bisa melihat masjid itu. Gitu. Ketika kita ada di masjid, kita bisa melihat pura. Nah ini di situ ketika masjid ini adzan ya, waktu itu karena kami berada di sana itu waktu zuhur ya, waktu sekitar jam 11:30 itu, ketika
zuhur itu masjidnya itu adzan. Persis saya pas di atas pura waktu itu. Lantas Pak Pendeta Puranya menyampaikan, ini nanti sebentar lagi kita juga melakukan hal yang sama seperti yang Muslim itu. Yang dilakukan ini selesai adzannya masjid, baru yang dari pura itu melakukan adzan gitu. Nah, ini yang menarik apa ketika kita tahu itu, nah terus ini jamnya kan biasanya juga agak mundur gitu ya, kan tidak terus menerus setengah 12 misalnya, kadang sampai ada lebih 10 menit. Itu gimana? Ini ngikutin, tapi setelah adzannya setelah adzannya masjid itu baru ini. Nah, dan juga yang menarik itu dalam penanganan kasus ya, ini Pak Kepala Desa ketika ada kasus misalnya dari agama Kristen misalnya, ada kasus dia terkena kasus misalnya, itu langsung bukan kepala desa langsung memanggil atau menghukum denda, tapi dipanggil itu yang tokoh majelis agamanya Kristen tadi itu dipanggil. Ini gimana? Ini ada anggotanya yang punya kasus kayak gini-gini. Akhirnya diselesaikan bersama, situ clear sudah. Nah itu. Jadi itu terjadi ketika misalnya yang beragama lain misalnya ya, Hindu misalnya ada masalah, ini Pak Pendeta Hindunya dipanggil, ini ada kasus ini gimana. Lah akhirnya yang menyelesaikan itu bareng-bareng sama dipantau ya, di moderatori sama Pak Kepala Desa itu. Akhirnya ya clear juga itu. Kemarin yang kami bisa ini ya, bisa rekam ya kondisi yang ada di sana itu. Ya, terima kasih Bu. Saya benar-benar akan mencatat kata merawat ini tadi, karena dari cerita jenengan tadi ternyata kita punya kearifan-kearifan lokal yang itu memang sebenarnya bisa menjadi alat kita untuk memperkuat kerukunan beragama kita ini. Kita punya tradisi-tradisi yang sebenarnya itu bisa menjadi cara kita untuk saling merekatkan satu dengan yang lain. Jadi FKUB sebagai salah satu bagian perawat kebersamaan, perawat kerukunan ini adalah rekan bersama kita dari berbagai macam kelompok untuk berjalan bersama menuju keadilan sosial ya artinya. Mungkin ada pesan statement terakhir dari Ibu untuk penonton kami, artinya apa yang kemudian penting dalam upaya kemudian menjaga moderasi beragama ini? Kita bersama-sama melangkah ya, melakukan satu gerakan ya untuk membumikan ya moderasi beragama ini. Artinya apa? Kita ini memang beda, tapi jangan dipakai perbedaan itu sebagai ini ya, sebagai jurang pemisah kita. Tetapi yang sudah beda jangan kita samakan, yang sudah sama jangan kita bedakan. Kita sama-sama berjalan secara harmonis. Kita berjalan sesuai di atas rel agama kita masing-masing. Kita berjalan di atas rel agama kita masing-masing. Kalau masalah-masalah kemanusiaan luar biasa, tugas kita itu banyak sekali ya, masalah-masalah kemanusiaan. Ya inilah sehingga kita tetap bisa merawat tentang kebinekaan, merawat keragaman ya. Kita tetap hidup harmonis dalam perbedaan ya. Nah ini saya kira itu yang kita harapkan sehingga NKRI ini tetap utuh ya. Tetap kita jaga, kita rawat tetap utuh ya, ini saya kira itu. Ya, Ibu Bapak Saudara kalau kepengen mengetahui karya Bu Uji lebih jauh, beberapa buku beliau sudah diterbitkan di mana-mana. Salah satu yang kami ketahui adalah Smart Dakwah itu. Yang berikutnya juga beliau ikut dalam YouTube toleransi tanpa kegaduhan, begitu ya Bu. Jadi artinya kita nggak harus nunggu gaduh kok untuk kemudian bertoleransi. Gitu. Iya, terakhir kali kami dari Gereja Kristen Jawetan GKJW, kami berterima kasih sekali Bu Uji karena ternyata semangatnya FKUB ini sebenarnya juga dekatlah dengan semangat berekumene kami, hidup bersama dengan seluruh ciptaan gitu artinya ya. Jadi semoga FKUB, GKJW bisa bermitra bersama dengan yang lain untuk mewujudkan moderasi beragama, kerukunan demi keadilan sosial, kemanusiaan di Indonesia ini. Ya, terima kasih Ibu Bapak Saudara, demikian ngoleh kita hari ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu Bapak Saudara ajukan dan semoga
perjumpaan kita dengan Bu Uji pada saat ini semakin mengayakan pemahaman kita, sekaligus semakin menguatkan semangat kita untuk menjaga moderasi beragama, kerukunan bersama antar umat beragama, bahkan antar sesama ciptaan dalam kehidupan ini. Salam Patunggilan. Terima kasih. Terima kasih Bu Uji. Terima kasih.